Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini berjudul 5 karomah Syekh Khalil Bangkalan Madura yang dirahasiakan oleh beliau. Karomah Mbah Khalil sangatlah banyak, baik yang diketahui umum maupun yang tersembunyi. Berikut ini 5 karomah Mbah Khalil Bangkalan yang dirahasiakan oleh beliau. Kisah karomah yang pertama, melihat berkat di kepala Kiai Imam Masjid. Kiai Khalil muda dan berstatus sebagai santri, beliau melaksanakan sholat Jumat di pesantren yang beliau tempati. Tiba-tiba saat akan melaksanakan takbiratul ihram, Kiai Khalil muda tertawa sangat keras hingga terdengar seluruh jamaah sholat Jumat. Kiai ditegur oleh teman-temannya, tidak boleh tertawa, ditakutkan Kiai yang menjadi imam marah-marah. Namun beliau masih saja terpingkal. Dugaan teman-temannya tidak keliru. Setelah selesai sholat, sang Kiai menegur Kiai Khalil muda bahwa dalam sholat itu tidak boleh tertawa. Akhirnya Kiai Khalil muda menjawab, "Saya melihat berkat atau makanan yang dibungkus di kepala Kiai saat sholat berlangsung tadi," sambil tersenyum. Mendengar jawaban tersebut, sang Kiai menjadi sadar dan merasa malu karena Kiai ingat bahwa saat menjadi imam tadi merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri, sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. Kisah karomah yang kedua, mengambil kepiting dan rajungan di laut saat Batsul Masail di Mekah. Para ulama Mekah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Mekah. Semua masalah dapat diselesaikan kecuali mengenai halal haramnya kepiting dan rajungan. Terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Kiai Khalil duduk berada di antara peserta lainnya. Melihat permasalahan tersebut belum menemukan solusi, Kiai Khalil minta izin untuk menawarkan solusi. Akhirnya Kiai Khalil dipersilahkan ke depan oleh pimpinan diskusi untuk menjelaskan. Saudara sekalian, ketidaksepakatan dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini disebabkan kita belum pernah melihat bentuk aslinya, ujar Kiai Khalil. Kepiting seperti ini, ucap Kiai Khalil sambil memegang dan menunjukkan kepiting yang masih basah. Sedangkan rajungan seperti ini, lanjut beliau, seakan beliau baru saja mengambilnya dari laut. Semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh. Mereka saling bertanya dari mana Kiai Khalil mendapatkan kedua hewan tersebut dalam sekejap saja. Setelah kejadian tersebut, akhirnya para ulama menemukan solusi dan Kiai Khalil disegani para ulama Masjidil Haram. Kisah karomah yang ketiga, kehabisan waktu sholat asar di Madura, akhirnya jamaah di Masjidil Haram. Kiai Khalil dan Kiai Syamsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai, membahas pesantren dan keadaan umat pada masa itu. Beliau berdiskusi begitu lama, hingga lupa bahwa waktu sholat asar segera habis. "Kita belum sholat asar, Kiai," kata Kiai Syamsul Arifin mengingatkan. "Astagfirullah," kata Kiai Khalil menyadari kekhilafannya. "Waktu asar hampir habis, kita tidak mungkin sholat secara sempurna, Kiai," ucap Kiai Syamsul Arifin. "Kalau begitu, ambil kerocok," kata Kiai Khalil. Kiai Syamsul Arifin masih bingung. Bukannya mencari tempat wudhu dan musola, malah disuruh mencari daun kerocok. Namun Kiai Syamsul sami'na wa ato'na, beliau tetap mencari daun kerocok. Setelah menemukan, diberikan Kiai Khalil. Lantas Kiai Khalil mengajak Kiai Syamsul untuk menaiki di atas kerocok tersebut. Tiba-tiba kerocok itu meleset super cepat ke arah Mekah. Sesampainya di Mekah, azan sholat asar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan saf pertama sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Kisah karomah yang keempat, mengubah arah kiblat masjid. Kiai Khalil sedang memantau masjid yang dibangun oleh menantu beliau, Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat,
Kyai Khalil menegur menantu yang alim itu untuk membenahi arah kiblatnya. Sebagai orang alim, Kyai Muntaha mempunyai alasan sendiri dalam menentukan arah kiblat. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Kyai Khalil untuk memperkuat pendapatnya. Melihat menantu masih tetap mempertahankan pendapatnya, lantas Kyai Khalil tersenyum sambil berjalan ke arah pengimaman diikuti menantu. Kemudian Kyai Khalil mengambil kayu untuk melubangi dinding dan meminta Kyai Muntaha melihat lubang tersebut. Betapa kagetnya setelah melihat lubang itu, ternyata terlihat Ka'bah sangat jelas. Akhirnya Kyai Muntaha sadar bahwa pendapatnya salah dan merubah arah kiblat sesuai dengan pendapat Kyai Khalil. Kisah karomah yang kelima, menyelamatkan perahu tenggelam. Kesaktian lain dari Mbah Khalil yang di luar nalar manusia, yaitu beliau bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau pengajian di pesantren. Mbah Khalil melakukan gerakan yang tak terlihat mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Para santri heran dan penuh teka-teki. Sedangkan beliau cuek, tidak bercerita apapun, langsung meninggalkan santrinya dan masuk rumah untuk ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Khalil untuk mengucapkan terima kasih. Karena pertolongan dari beliau, orang itu bisa selamat dari bahaya tenggelamnya perahu di tengah laut. Kedatangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata saat pengajian, Mbah Khalil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai di laut dan membantu si nelayan itu. Demikian kisah 5 karomah Syekh Khalil Bangkalan Madura yang dirahasiakan oleh beliau. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.